Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Katsir dan Syekh Nawawi Banten. Keistimewaan Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk menjadi salah satu surat dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh orang Islam. Di samping termasuk 7 surat munjiat, yang menyelamatkan, yaitu surat As-Sajadah, Yasin, Ad-Duhon, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Insan, dan Al-Buruj. Al-Mulk memiliki keistimewaan tersendiri, yang fadilah, keutamaannya, sangat dahsyat. Salah satu keistimewaan surat Al-Mulk, hingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita membacanya setiap malam. Surat tersebut adalah surat Al-Mulk, yang artinya kerajaan, termasuk surat Makkiyah, yang diturunkan setelah surat At-Tur. Surat yang ke-67, juz 29, terdiri dari 30 ayat, 1313 huruf, dan mengandung 335 kalimat. Surat ini dikenal juga dengan nama surat Tabarok. Ada beberapa surat yang diawali dengan ungkapan Tabaraka, yakni, dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, dan surat Al-Mulk, surat ke-67, disebut juga surat Al-Maniyah, yang artinya penghalang, dan surat Al-Munjiyah, yang artinya penyelamat, yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur, dan surat Al-Mujadalah. Inilah surat yang biasa dibaca Rasulullah SAW, setiap malam atau sebelum beliau tidur. Nah, salah satu keistimewaan membaca surat Al-Mulk adalah terbebas dari pertanyaan kubur. Keistimewaan ini didapat apabila istiqomah membacanya tiap malam. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah, lahir tahun 1813 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi, menyebutkan dalam syarah kitab Riyadul Badiah, yang artinya, termasuk orang yang terbebas dari pertanyaan kubur, orang yang tiap malam membiasakan diri membaca surat Al-Mulk semenjak ia tahu, tidak mudorot apabila sesekali meninggalkannya dikarenakan ada uzur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lahir tahun 603 Masehi dan wafat tahun 678 Masehi, di Madinah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, satu surat dalam Al-Quran, yang terdiri dari 30 ayat, pada hari kiamat, akan memberi syafaat, dengan izin Allah Ta'ala, bagi orang yang selalu membacanya, dengan merenungkan artinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Mulk, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan atau kekuasaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam riwayat lain, sehingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, lahir tahun 817 Masehi, wafat tahun 889 Masehi. Imam Tirmizi, lahir tahun 824 Masehi, wafat tahun 892 Masehi. Imam Ibnu Majah, lahir tahun 824 Masehi, wafat tahun 887 Masehi. Imam Ahmad Ibnu Hambal, lahir tahun 780 Masehi, wafat tahun 855 Masehi, dan Imam Al-Hakim, lahir tahun 933 Masehi, wafat tahun 1012 Masehi, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, lahir tahun 127 Masehi, wafat tahun 1348 Masehi, serta dinyatakan hasan oleh Imam Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud, wafat 650 Masehi, radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Maniyah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat Imam An-Nasai, lahir tahun 827 Masehi, wafat tahun 915 Masehi, dalam kitab Al-Kabir juz 6 halaman 179, dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan bahwa sanad hadis tersebut sahih. Gus Baha menjelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, lahir tahun 1301 Masehi, wafat tahun 1373 Masehi, disebutkan tentang keutamaan surat Al-Mulk, bahwa riwayat yang sahih itu surat Tabarok sebagai pelindung siksa kubur. Surat ini juga disebut surat yang menjaga dan yang menyelamatkan siksa kubur. Imam Tirmizi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib Al-Basari Al-Amuri, wafat 858 Masehi, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Malik An-Nukri, wafat 746 Masehi, dari ayahnya dari Abil Jauza, wafat 702 Masehi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
lahir tahun 619 Masehi, wafat tahun 687 Masehi, berkata, suatu ketika di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang memasang tendanya di atas kuburan, sedang ia tidak tahu kalau itu kuburan. Tiba-tiba didengar dari kuburan itu seseorang tengah membaca Al-Quran surat Al-Mulk sampai akhir ayat. Kemudian ia datang melapor pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, ya Rasulullah, aku pasang kemahku di sebuah tanah sedang sangkaanku waktu itu tidak tahu bahwa itu kuburan. Setelah aku sadari tiba-tiba dari dalam situ, seseorang sedang membaca surat Tabarok sampai hatam. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah surat pendinding dan penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, cetakan Beirut, Darul Kutub, halaman 77. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hadis di atas terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi, karya Imam Tirmizi, Juz 4, halaman 407, Kitab Dalil An-Nubuwah, karya Imam Al-Baihaqi, Juz 7, halaman 41, dan Kitab Hadis Daif Sunan Tirmizi, karya Imam Tirmizi, Juz 1, halaman 135. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, cetakan Beirut, Dar Al-Kutub, halaman 46 bagian 2, juga menyebutkan hadis. Ahmad berkata, meriwayatkan Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far, wafat 1248 Masehi. Keduanya berkata, Syu'bah, Al-Imam Abu Bustam Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad Al-Ataki Al-Wasiti Al-Basri, lahir tahun 702 Masehi, wafat tahun 777 Masehi, meriwayatkan, dari Qatadah bin An-Nu'man, wafat 673 Masehi, dari Abbas Al-Jusyami dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam Al-Quran ada satu surat, mengandung 30 ayat yang dapat memberi bantuan pada seseorang, sehingga ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Tabarok. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam Kitab Ahmad bin Hanbal, karya Ahmad bin Hanbal, Juz 3, halaman 159, Kitab Sunan Abi Daud, karya Imam Abi Daud, Juz 2, halaman 59, Kitab Sunan Tirmizi, karya Imam Tirmizi, Juz 4, halaman 408, Kitab Sunan Ibnu Majah, karya Imam Ibnu Majah, nomor 3786, Bab Pahala Membaca Al-Quran, Kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihaini, karya Imam Al-Hakim nomor 3838, Kitab An-Nasai fi Al-Kubro, karya Imam An-Nasai, Juz 1, halaman 496, Kitab Tafsir, Bab Surat Al-Mulk dan halaman 176, Bab Keutamaan Surat Al-Mulk, dan Kitab Ad-Dur Al-Mansur Juz 8, halaman 23, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat tanggal 18 Oktober tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Ibnu Katsir rahimahullah juga meriwayatkan hadis lainnya, Imam At-Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi, keduanya meriwayatkan dari jalan Salam bin Miskin dari Sabit dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surat dalam Al-Quran yang membela orang yang senantiasa mengamalkannya, sehingga ia dimasukkan surga. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam Kitab Mujam Awsat, karya Imam Tabrani, Juz 4, halaman 230, Kitab Majma' Az-Zawaid, karya Imam Al-Haytami, Juz 7, halaman 128, Kitab Mujam Shogir, karya Imam Tabrani, Juz 1, halaman 176. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Mulk yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir, yang terdiri dari 7 hadis, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis-hadis tersebut berkualitas hasan dan sahih. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai keutamaan surat Al-Mulk yang dipercaya oleh masyarakat yang salah satu keutamaannya adalah, dapat memberikan syafaat untuk orang yang sudah meninggal, dapat diamalkan karena hadisnya dominan berstatus hasan dan sahih. Bacaan setelah selesai membaca surat Al-Mulk, ada satu kesunahan yang sering dilupakan oleh orang yang membaca surat Al-Mulk, entah karena lupa atau memang belum mengetahui akan keberadaan sunnah tersebut. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti rahimahullah, lahir tanggal 3 Oktober tahun 1445, wafat tanggal 18 Oktober tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir, menyebutkan, disunahkan bagi siapa saja yang membaca surat Al-Mulk setelah lafadz main, untuk mengucapkan Allah Tuhan seluruh alam, sebagaimana disebut dalam salah satu hadis.
Dalam artian, disunahkan setelah selesai ngaji surat Al-Mulk untuk membaca lafaz, Allahu Rabbul Alamin, sebagai jawaban dari pertanyaan dalam ayat terakhir, yakni, katakanlah, Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Maka tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Doa setelah membaca surat Al-Mulk. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe Santri Embelings Official, agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ala Al-Wasiyat Al-Matbuiyah karya Imamul Muhaqqiqin wa Zutwatul Arifin Imam Asy-Syarani, nama lengkapnya Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Ansari Asy-Syafi'i Asy-Syazili Al-Misri atau Syaikh Abdul Wahab Asy-Syarani, terkenal dengan panggilan Imam Asy-Syarani. Wafat bulan Jumadil awal 973 Hijriah atau November tahun 1565 Masehi. Disebutkan bahwa doa yang dibaca setelah membaca surah Al-Mulk adalah doa berikut. Allahumma simna'a bil islami ko, idan wa rukidan wa la tushmit fi'ina, aduan wa la hasidan. Allahumma inna na'udzu bika min syarri kulli da'abatin anta akizun bina asyatiha wa nas'alukal khairal lazi biyadika. Ya Allah, jagalah diriku dengan tetap memeluk Islam, baik ketika duduk dan tidur. Janganlah Engkau bahagiakan hati musuh dan orang yang hasut kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setiap makhluk. Engkau adalah zat yang mengendalikan mereka, dan aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada padamu. Doa ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah berikut, yang artinya, wahai Ali, barang siapa membaca surah Al-Mulk dan setelah itu membaca, Allahumma simna'a bil islami ko'o, idan wa rukidan wa la tushmit fi'ina, aduan wa la hasidan. Allahumma inna na'udzu bika min syarri kulli da'abatin anta akizun bina asyatiha wa nas'alukal khairal lazi biyadika. Maka Allah hindarkan darinya sesuatu yang menyusahkannya, baik dari jin, manusia dan hewan buas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.